kibe, cubano ko bombeko, yumano bungo awe ade. Pimpinan saya ambil alih. Siap. Dan istirahat di tempat. Dan Yamko rambe yamko arona. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika saya nyatakan dibuka. Rasa persatuan di antara kita yang berbhinneka tunggal ika. Ku tidak melupakan dan berkenan tidak hilang dari kalbu, tetapi kampung kerinduan kepada seorang anak yang bernama Sibatokan. Inilah Sibatokan. Biasa mangema antara jauh mangema milele lagu sayang. Pisan gawe gelar suwe ora jamu satu bahasa kita tanah air masih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, nusa bangsa dan bahasa kita bela. Satu bahasa kita tanah air pasti Pino kibe, cubano ko bombeko, yumano bungo awe ade. Berbicara antar kata. Yamko rambe yamko aronawa kombe. Hey, yamko rambe yamko aronawa. Terima kasih.
Yamko rambe yamko Aruna untuk berwisata. Nah, kalau menurut Kakak itu wisata itu apa? Pariwisata itu. Kalau menurut saya pariwisata itu bukan hanya tentang tempat wisata saja, tapi juga menyangkut souvenir, ada yang ada dipakai untuk masak dan lain-lain. Jombe, jomberiro. Ampar-ampar pisang ku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari, manggalepak manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupang, bengkok dimakan api, apinya cangcurupang. Hiduplah seorang raja. Sang raja memiliki seorang permaisuri bernama Prameswari. Seorang selir Joko Kedil. Kameran Joko Kedil yang diperankan oleh Faris dan Ubay. Raja Asnawi Ganda yang diperankan oleh Kakak. Prameswari yang diperankan oleh Diandra. Dewi Dursowati yang diperankan oleh Latifah. Saudari Putri Mangkutan yang diperankan oleh Naisa dan Ilma. Dukun dan Dok Rondo yang diperankan Putri Mangkutan yang diperankan oleh Thelma dan Gisda. Penari yang diperankan oleh Resti Diandra Rifa. Dayang yang diperankan oleh Lintang Rizka Rifa. Pertapa Sakti yang diperankan oleh Rizan. Istana yang diperankan oleh Lintang dan Resti. Kakek-kakek yang diperankan oleh Hamam. Prolog yang diperankan oleh Sabun Manila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan Legenda Joko Kedil. Sekian lama bertahun, Raja Asnawi Ganda belum juga mendapatkan pemerintahan.
Hal ini membuat sang raja juga. Setiap hari dia selalu duduk termenung di singgah sana. Pertunangannya juga beberapa kali memanggil. Sebabkan oleh Dewi Dursila sang iri hati. Dia secara diam-diam mencampurkan racun ke dalam makanannya. Hal ini dilakukannya agar kelak putra Mananda yang lahir dari rahimnya akan melanjutkan kehidupan Raja Asmawita. Raja Asmawita harus sudah lama menaruh curiga kepada sayangnya itu. Maka sang raja lebih serius memperhatikan kesehatan sang permaisuri, khususnya dalam hal makanan. Bahkan ketika mengandung putranya yang ketiga, sang raja memberikan kepada para dayang agar selalu memeriksa makanan dan minuman yang akan dihidangkan kepada sang istri. Sejak saat itu, segala kebutuhan makanan bagi permaisuri senantiasa dalam pengawasan para dayang istana. Sejak saat itu, segala kebutuhan makanan dan minuman permaisuri senantiasa dalam pengawasan para dayang istana. Dengan demikian, Dewi Dursilawati tidak bisa lagi menaruh racun di makanan dan di minuman sang permaisuri. Akan tetapi, sang selipicik itu tak kehabisan akal. Dia pergi ke seorang dukun untuk melakukan sesuatu kepada bayi yang ada di dalam makanan. Hai nenek dukun, simpanlah bayi yang ada di dalam kandungan Prameswari, karena kelak dia akan mengancam keberadaanku di istana. Itu adalah hal yang mudah bagiku. Dukun itu mengabulkan permintaan Dewi Dursilawati. Sembilan bulan telah berlalu semenjak sang dukun mengirim akan tetapi alangkah terkejutnya keluarga istana, terutama yang ketika melihat putranya dalam keadaan seperti bayi baru. Bayi itu memiliki tubuh bulat bagai kecil. Raja dan permaisuri sedih melihat keadaan putra mereka. Tiap malam tangis permaisuri terdengar pilu meratapi keadaan sang buah bayi. Meski demikian, mereka tetap menerima keadaan itu dengan lapang dada. Bayi yang bernama Joko Kendil mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Namun, sang raja tak ingin putranya cacat seumur hidup. Untuk itu, dia akan memanggil seorang pertapa sakti mandraguna untuk melihat putranya. Make. Raja Asmawitana menceritakan perihal keadaan putranya. Dengan bijak, mereka memberitahukan bahwa apa yang dialami oleh putra mahkota adalah wasiat dari seorang dukun. Mendengar hal itu, sang raja sangat marah dan geram. Namun, dia masih bisa merendam emosinya. Sang pertapa memberikan saran Raja Asmawitana
Sang pertama juga menjelaskan jika kelak Joko Kendil akan menjadi kesatria setelah menikah dengan seorang raja. Setelah mendapatkan saran dari sang pertapa, Raja Asmawikana segera mengirimkan untuk menitipkan putranya kepada Mbok Rondo. Melihat kedatangan utusan dari istana, Mbok Rondo kebingungan dan ketakutan. Dia mengira kalau melakukan kesalahan dan akan dihukum oleh sang raja. Namun segera para utusan menjelaskan tujuan menemui Mbok Rondo serta membawa dia berupa emas, ikan dan permata sebagai ucapan terima kasih dari Raja Asmawikana. Mbok Rondo mengerti serta menerima Joko Kendil dengan senang hati. Mbok Rondo sudah dengan ikhlas akan merawat dan membesarkan Joko Kendil dengan penuh kasih sayang. Sejak itu Joko Kendil berada di bawah asuhan Mbok Rondo. Berjalannya waktu, Mbok Rondo sudah bekerja Joko Kendil ke satu. Dan suka membantu orang-orang yang kesusahan. Tak heran jika semua orang suka kepadanya terlepas dari wujud fisiknya yang aneh. Waktu berjalan begitu cepat, kini Joko Kendil tumbuh menjadi pemuda dewasa. Dia semakin rajin membantu ibu angkatnya bekerja di ladang. Dia juga dengan sukarela membantu orang-orang di sekitarnya. Pada suatu hari, raja dari negeri seberang beserta rombongan sedang berkunjung di sekitar dusun tempat tinggal Mbok Rondo dan Joko Kendil. Raja itu mengajak ketiga putri mahkota, salah satunya bernama Putri Ngapunten. Putri yang terkenal akan kecantikannya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat rombongan tersebut, tak terkecuali Joko Kendil dan Mbok Rondo. Ketika rombongan Mbok Rondo dan Joko Kendil, tak sengaja mata mereka saling menatap satu sama lain. Sang putri menyadari bahwa pemuda tersebut sedangkan Joko Kendil tidak. Ketika Joko Kendil jatuh hati, tak henti-henti dia Waktu kurang 5 menit. Di sepanjang perjalanan pulang, Joko Kendil masih terbayang-bayang wajah cantik sang putri. Joko Kendil jatuh hati kepada Putri Ngapunten dan berniat untuk menikahnya. Setibanya di rumah, dia menyampaikan niatnya kepada ibu angkatnya. Ibu, aku punya satu permintaan. Aku ingin menikah. Menikah? Kau memang sudah dewasa dan sudah waktunya untuk menikah. Apakah kau sudah mempunyai pasangan? Aku ingin menikahi salah satu putri dari negeri seberang itu yang bernama Putri Ngapunten. Hah? Kamu jangan bercanda, nak. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita. Tidak, sebaiknya kamu urutkan saja niatmu itu untuk menikah. Ayolah, please, baru kali ini aku punya satu permintaan. Aku mohon dulu. Tidak ada salahnya kita cobanya dulu. Awalnya Mbok Rondo menolak untuk memenuhi permintaan Joko Kendil. Namun karena terus dipaksa, akhirnya bersedia untuk memenuhi permintaan putri kesayangan itu. Pada suatu malam, raja dari negeri seberang bermimpi kejatuhan sebuah kendil. Ajaib, ketika kendil itu diberikan kepada Putri Ngapunten, tiba-tiba berubah menjadi kesatria tampan. Dia berangkat ke kerajaan seberang untuk menyampaikan lamaran Joko Kendil.
Ayo lancar. Jawaban dia. Sang raja teringat dengan mimpinya beberapa hari lalu. Walaupun aku seorang raja, tapi aku tak berhak mencampuri urusan itu. Itu dialah keputusan yang memutuskan. Ini pertanyaan yang sangat mendadak ayahanda, akan tetapi sepertinya pemuda itu bersungguh-sungguh untuk menerimaku. Aku bersedia menikah dengannya. Hah? Kau bercanda ya? Dia itu pemuda miskin dan lusuh. Lihat hidungnya, mirip kendil. Betul, tak tampan sama sekali. Lihat, ini akan bahagia. Mendengar jawaban putri komputer membuat cowok kecil bahagia. Alhamdulillah. Hari pun telah ditentukan. Pesta pernikahan Joko Kendil dan Putri Komputer digelar dengan meriah. Kedua pengantin terlihat begitu bahagia. Undangan yang hadir dari berbagai penjuru negeri. Saat Joko Kendil dan Putri Komputer duduk bersama di atas pelaminan, suasana mulai gaduh. Banyak di antara undangan yang hadir merasa tak kuat. Mereka menyusulkan pernikahan tersebut, termasuk kedua saudari karena kedua mempelai mereka anggap punya pasangan yang serasi. Putri Komputer adalah putri cantik cerita, sedangkan Joko merupakan pemuda yang berburu-buru menikah dan menyerupai Kendil. Banyak orang yang menghina pernikahan tersebut. Usai upacara pernikahan, pesta meriah diselenggarakan selama 40 hari. Dengan siapapun, setiap malam selama pesta itu digelar, ternyata Joko Kendil selalu masuk ke dalam sebuah kendil di kamarnya dan kemudian berubah menjadi kesatria tampan. Dia pun menghadiri pesta itu untuk sebuah tujuan. Mungkin gak sadar dan malu karena memang sudah waktu lancar-lancarnya menjadi suamimu. Seharusnya aku satria tampan itu pada cukup. Kenapa kau selalu begini? Mereka selalu saja berhina jauh lebih. Mengapa? Putri Komputer memecahkan kendil. Di kamarnya kemudian datang seorang pemuda menghampiri. Ya, sang putri terkejut dan ketakutan karena ada orang asing yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Karena ketakutan, sang putri langsung memanggil suami serta prajurit di sana untuk menangkap pemuda itu. Namun si pemuda segera menjelaskan siapa. Setiap malam aku muncul di pesta. Aku ingin memberitahu tentang ketukan ini. Tapi ketukan ini tidak benar-benar aku yang Jadi sudah kami itu kamu yang benar suamiku. Syukurlah untuk kami telah hilang. Setelah itu tentu saja membuat Jogjawa sudah mulai kesal. Mereka ketika Joko Kendil dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan sang ayah yang sedang unsur. Dewi Kursiawati marah. Dia berniat untuk mencelakai istri Joko Kendil. Dewi Kursiawati kemudian melarikan diri masuk ke dalam hutan dan tersesat entah kemana karena takut mendapatkan hukuman dari Raja Kamil. Keluarga Joko Kendil hidup bahagia. Mungkin itu saja dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.